Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Adinda Salsabila dengan NIM 19650030. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mereview materi teknik pengujian perangkat lunak. Lanjut, kita langsung saja ke latar belakangnya. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merupakan review puncak terhadap spesifikasi, desain, dan pembuatan program. Yang kedua, pengujian perangkat lunak menghabiskan upaya 30-40% dari total pengerjaan proyek. Yang ketiga, untuk proyek yang membahayakan nyawa manusia, biaya pengujiannya biasanya 3-5 kali proyek biasanya. Lanjut, di terminologi ini ada beberapa bagian. Yang pertama, reliability. Ini ukuran kesuksesan yang digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perilaku yang terjadi dengan perilaku yang diinginkan. Lalu ada failure, yaitu penyimpangan perilaku yang diamati dengan perilaku yang dikehendaki. Lalu ada error, di mana keadaan di suatu sistem berada pada suatu keadaan jika sistem terus melakukan proses akan dapat mengakibatkan terjadinya failure. Ada juga fault, ini penyebab mekanis atau algoritmis dari suatu error, kesalahan desain, atau codingan. Lanjut, di sini terminologi software reliability dan keandalan perangkat lunak. Nah, ini probability sistem perangkat lunak yang tidak menyebabkan failure pada sistem pada suatu waktu tertentu dengan kondisi tertentu. Di sini ada definisi testing menurut Pressman tahun 2005, di mana pengujian adalah proses latihan program dengan maksud khusus untuk menemukan kesalahan sebelum dikirim ke pengguna. Lalu di sini ada definisi testing menurut IEEE. Yang pertama adalah proses pengoperasian suatu sistem atau komponen dalam kondisi tertentu, mengamati atau merekam hasilnya, dan membuat evaluasi. Lalu definisi kedua yaitu proses menganalisis item perangkat lunak untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dan dibutuhkan, dan mengevaluasi fitur dari item perangkat lunak. Di sini ada definisi testing software adalah proses pengoperasikan software dalam kondisi yang dikendalikan untuk pertama, verifikasi apabila telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasinya. Yang kedua, mendeteksi error. Yang ketiga, validasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna yang sebenarnya. Di sini ada proses testing di mana ada requirement analysis. Ini adalah langkah pertama pengujian siklus dimulai dengan tinjauan umum persyaratan user. Tujuannya ini untuk memahami persyaratan yang penting untuk pengujian sebuah produk. Lanjut, ini ada desainnya. Langkah ini digunakan untuk menemukan apa saja persyaratan komponen yang diperlukan. Spesifikasi desain ini diuji dan diperiksa untuk membuat tinjauan atau review dari tes spesifikasinya. Dan di sini ada verifikasi proses dan juga validation proses. Lanjut kepada tujuan pengujian perangkat lunak. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama, untuk menentukan kesalahan sebanyak mungkin dari perangkat lunak yang diuji. Yang kedua, membuat perangkat lunak yang diuji setelah perbaikan dilakukan menjadi perangkat lunak yang berkualitas. Yang ketiga, melakukan pengujian secara efektif dan efisien. Yang keempat, mengumpulkan kesalahan yang terjadi dan menggunakannya untuk tindakan preventif. Yang kelima, test case yang bagus adalah yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Dan yang terakhir, pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Kepada pengujian perangkat lunak ini terbagi atas dua, yaitu white box metode dan black box metode. Di mana black box ini dia memastikan fungsional perangkat lunak yang berjalan. Yang kedua, kesesuaian input dengan output. Yang ketiga, tidak memperhatikan proses logis internal. Sedangkan di white box ini, yang pertama itu mengamati detail prosedur, dan yang kedua mengamati sampai level percabangannya pada kondisi tersebut. Lanjut kepada gambaran pengujian perangkat lunak pelaku.
Nah, di sini ada dua gambar di mana ada development atau pengembangan dan independent tester atau penguji independen. Di mana pada developer ini dia mengerti tentang sistemnya, tapi mengirim pesan itu terlalu lambat pengirimannya. Sedangkan pada di independent tester ini dia menguji belajar tentang sistem, tapi dia mencoba untuk memecahkan dengan mendorong pengirim dengan kualitasnya. Lanjut kepada prinsip pengujian. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama harus bisa dilacak hingga sampai ke kebutuhan customer. Yang kedua harus direncanakan sejak model dibuat. Yang ketiga prinsip 80% error uncovered, dan yang keempat dari lingkup kecil menuju yang kebesar. Yang kelima tidak bisa semua kemungkinan diuji. Yang keenam dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Lanjut kepada testability. Nah, testability ini dia ada kemudahan untuk diuji. Karakteristiknya yaitu operability, yaitu mudah digunakan, observability, yaitu mudah diamati, controllability, mudah dikendalikan, decomposability ini mudah diuraikan, simplicity ini lingkup kecil semakin mudah diuji, stability ini jarang berubah, atau dan yang terakhir understandability ini mudah dipahami. Lanjut kepada metode pengujian perangkat lunak ini seperti pada gambar yang sebelum-sebelumnya, white box atau struktural dan black box yaitu fungsional. Nah, desain khusus pengujiannya pada black box testing ini dia memastikan fungsional perangkat lunak berjalan. Yang kedua, kesesuaian input dengan output, dan yang ketiga tidak memperhatikan proses logik internal. Lanjut pada white box testing. Di sini ada pengamatan detail prosedur dan ada mengamati sampai level percabangan, kondisi, dan perulangan. Lanjut kepada tingkatan testing. Tingkatan testing ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama unit testing. Ini dia penulisan kode-kode program dalam satuan unit terkecil secara individualis. Yang kedua ada sistem testing. Ini proses testing pada sistem terintegrasi untuk melakukan verifikasi bahwa sistem tersebut telah dispesifikasi. Dan yang ketiga ada acceptance testing. Testing formal yang digunakan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kriteria penerimaan dan memberdayakan pelanggan untuk menentukan apakah sistem dapat diterima atau tidak. Sini ada test case. Pengertian test case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi ataupun hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun kegunaannya, yang pertama untuk melakukan black box testing dan juga untuk melakukan white box testing. Sini ada metode white box testing, yaitu dia memakai notasi flow graph seperti pada gambar. Lanjut dia strukturnya. Ini dia strukturnya white box ini menguji dengan memperhatikan mekanisme internal sistem. Yang kedua menguji untuk memastikan operasi internal berjalan sesuai spesifikasi. Dan yang terakhir semua komponennya diuji. Lalu ada kompleksitas siklometik untuk menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Nah, seperti bisa dilihat pada gambar. Lanjut kepada metode black box perangkat lunak atau fungsional. Di sini dia fokusnya pada output yang dihasilkan dengan memberikan input dan kondisi eksekusi. Membandingkan kesesuaian output dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Di sini ada fungsional black box. Black box testing analisa nilai batas. Yang pertama menguji untuk input di sekitar batas atau di bawah sebuah range nilai yang valid. Yang kedua menguji nilai maksimal dan minimal. Yang ketiga menerapkan nilai 1 dan 2 untuk output. Dan yang terakhir menguji batas struktur data yang dipakai, misalnya ukuran array. Ini perbandingan pada
black box testing. Ini dia spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi perangkat yang berbeda. Yang kedua, skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa. Lanjut pada skenarionya pengujian khusus. Yang pertama ada pengujian GUI. Yang kedua ada pengujian arsitektur, yang ketiga ada pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan, dan yang terakhir ada pengujian sistem waktu nyata. Lanjut kepada aktivitas pengujian perangkat lunak yang pertama. Seperti pada gambar di sini ada subsistem kode, di sini di unit test dan subsistem kode unit test masuk kepada integritas test. Lanjut kepada fungsional test di requirement analisis dokumen dan langsung ke fungsional system. Di sini ada aktivitas pengujian perangkat lunak yang kedua. Seperti ada global requirement, fungsional system, performance test, dan juga ada installation test. Lanjut di strategi pengujian perangkat lunak. Strateginya ini terbagi atas beberapa. Yang pertama ada Big Bang. Big Bang ini pengujian perangkat lunak secara keseluruhan setelah seluruh komponen perangkat lunak selesai dibuat. Yang kedua ada incremental, yaitu dia pengujian secara bertahap. Terus strategi pengujian perangkat lunak ini dia membahas langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. Kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan. Ini dia membahasnya tentang meliputi perencanaan, desain test case, pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Kaidah umum pengujiannya dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi. Titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Pengujian ini dilakukan untuk proyek yang besar, dan testing dan debugging adalah berbeda, namun debugging ini pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Nah, strategi pengujiannya ini dimulai dari unit testing terhadap source kode hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Seperti pada gambar ini testing strateginya. Lanjut di integritas testingnya. Di sini regression testing dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Smoke testing ini dia tes daily untuk proyek jenis kritis waktu. Lanjut ke validasi testing. Disebut sukses jika fungsi perangkat lunak dapat diterima oleh customer. Yang kedua alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali, dan yang ketiga ada beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Lanjut kepada sistem testingnya, dia menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Di antaranya yaitu recovery testing, terus ada security testing, ada stress testing, dan performance testing. Debugging ini dia memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing atau yang telah sukses. Kaidahnya dia apakah penyebab bug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain. Yang kedua, apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki. Dan yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi pertama kalinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.